desa atau dari dinasnya letakkan di fakultas. Bisa dipahami ya, teman-teman? Sudah dicatat? Oke? Karena itu nanti kalau terbalik eman. Eman apa? Nanti daripada kalian diminta kembali lagi ke sana untuk menyerahkan yang bermaterai dari Pak Safik, malah nanti kerja 2 kali. Ya kalau dekat, kalau jauh, kalian kan pasti jauh-jauh ini KKN-nya ya. Terus yang berikutnya, IE itu tolong prokernya dimasukkan mulai dari foto, terus tanggal prokernya, hari prokernya, terus sudah terlaksana atau belum. Situ kan ada tabelnya kan kalau IE. Itu mohon dicantumkan. Ini hubungannya dengan mendesiminasi juga. Karena desiminasi ini nanti berhubungan dengan PKS juga luarannya. Jadi PKS kalian nanti itu dan IE-nya, khusus IE ya, kalau PKS itu tidak ada bukti. Kalau PKS tidak ada bukti. Kalau IE itu menggunakan bukti. Bukti apa? Foto. Kalau kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan proker kita belum selesai atau ada yang belum kelar, yang sudah selesai saja kamu masukkan di IE. Dan itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, beberapa proker saja yang sudah terlaksana. Jangan yang belum terlaksana dan tidak terlaksana. Bisa dipahami? Silakan, Mas Miftah. Baik, terima kasih. Pak, izin bertanya, untuk yang format IA baru itu kan tidak ada nama kegiatan begitu. Kalau yang IA lama itu baru tabelnya itu ada proker dan lain sebagainya. Itu jadi pakai yang mana, Pak? Itu. Pakai yang baru. Saya tak share dulu ya, biar penjelasannya enak. Sebentar. Kemarin IE-nya itu tak kirim ke siapa ya kemarin ya? Kan kemarin panjenengan kirim itu kan IA yang terbaru itu kan nggak ada itu nih Pak. Apa programnya itu? Yang Betul. panjenengan kirim ke saya. Silakan, ada yang tanya lagi. Lanjut. Terus selanjutnya yang MOA itu berarti camat itu Pak ya? Ya, yang tertinggi, level tertinggi. Yang setara sama fakultas. Maaf ya Bapak. Terus kalau yang itu Pak, yang kan kalau dari jurusan-jurusan lain itu ada seperti kerjasama dengan pihak sekolah, terus ada logonya, minta tanda tangan kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu apakah ada format dari PPSI sendiri itu Pak? Oke, kalau untuk tanda tangan kepala sekolah itu pakai yang IE, Mif. Kalau PKS kita tidak perlu tidak perlu kepala sekolah. Kepala sekolah nanti itu perlu di IE-nya karena implementasi program kalian itu kan misalkan asistensi ya, berarti kan Anda terjun di sekolah tersebut ya, berarti sekolah tersebut itu yang nantinya akan kamu minta tanda tangan di IE, bukan di PKS. Jangan kebalik ya. Jadi kalau PKS berarti nanti ke Dinas Pendidikan gitu. Apakah juga bermaterai Pak yang kepala sekolah tadi? Betul, bermaterai sama. Yang saya jelaskan tadi. Saya share ya, sambil saya share. Mana tadi ya IE-nya? Ini IE dan ini. Saya bagikan IE dulu ya. Sudah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Nah, oke. Ini IE, jadi IE nanti kerjasamanya dengan mana? Dengan kecamatan apa dengan kabupaten kota? Nah, kecamatan nanti siapa yang tanda tangani? Di sini kan nanti ada. Nah, ini. Nah, nanti di sini ada Pak Camat, ya kan? Atau kabupaten, ada kepala desa. Nah, di sini nanti jangan lupa diisi Pak Anas. Ini campur ya antara sastra dan pendidikan. Jadi satu.
Atau pendidikan semua? Pendidikan aja, Pak. Pendidikan, Pak. Pendidikan aja. Ya sudah. Kalau pendidikan saja ini nanti diisi Pak Anas. Karena nanti kalau sastra ini diisi Pak Jack. Kebalik ya. Oke. Ini nanti diisi, terus ini nama camatnya atau nama kepala desanya, terus bertindak atas kecamatan kabupaten apa, bahwa kerjasama ini berupa tidak lanjut tentang kesepahaman, kecamatan apa, provinsi Jawa Timur nomor berapa dan tanggal berapa tentang apa, ya kan? Nanti nomor ini, teman-teman, yang atas ini itu adalah nomor fakultas, yang bawah ini adalah nomor desa. Seperti itu, karena logo ini, logo awal itu sebelah kiri, ini ada logo UNESA, berarti kan di awal, di sebelah sini. Kalau logo sini kepala desa, sebelah kiri, berarti yang di nomor pertama ini nanti nomor dari desa. Tapi berhubung ini kan kita sebelah kiri adalah UNESA yang meminta, berarti atas ini nomornya yang IE, oke, nomor IE, nomor kerjasama, mintakan ke Prodi. Kalau nomor PKS itu bisa mintakan ke fakultas, jadi berbeda nomornya. Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi berbeda. Yang IE itu ke Prodi, yang fakultas itu minta ke, kalau MOA minta ke fakultas. Nah, di sini ada. Kerjasama sebagai dimaksud pihak pertama dan pihak kedua menggelar program KKN tematik pada program studi apa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di desa apa, di desa kalian masing-masing ya. Kalau sekolah ya berarti nanti disesuaikan dengan sekolah apa. Kebutuhan sarana dan prasarana mewakili bla bla sudah. Kebutuhan pembiayaan pelaksanaan disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian kerjasama berlaku 1 tahun, untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbarui. Berarti 1 tahun ini tidak perlu diganti. Oke, kecuali pihak desa menghendaki ini diganti, boleh kalian ganti. Oke, tapi kalau pihak desa tidak menghendaki untuk mengganti atau tetap 1 tahun, ya berarti tetap saja. Jadi awal ini memang formatnya satu tahun. Tapi kalau desa ngecek, oh Pak, apa namanya, bisa nggak ditambah kerjasamanya dan lain-lain, boleh, nanti didiskusikan ditambah misalkan 3 tahun atau 4 tahun, nanti disesuaikan. Nah, pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan kesepakatan para pihak dilaksanakan selama angka huruf dan angka huruf pada unit bidang dan lokasi yang disepakati. Peserta kegiatan KKN dengan identitas sebagai berikut, namanya siapa, NIM-nya apa, program studi apa. Nah, di sini kan tidak ada ya, tidak ada yang namanya proker. Nanti di kolom ini kalian tambahi proker. Ini sepertinya hilang ini prokernya. Ya, ini kalian tambahi aja nanti. Kalian tambahi apa namanya, tabel lagi sebelah kanan, isinya program kerja. Program kerjanya apa? Udah gitu aja ya. Setelah itu ada timbul pesan dan lain-lain dapat dievaluasi bla bla. Ini sudah format. Perjanjian ini dibuat ditandatangani pada hari dan tanggal. Lah ini jangan lupa diisi. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Jangan luput ya. Ini. Tersebut di atas dalam rangkap 2 bermaterai cukup masing-masing untuk pihak 1 dan pihak kedua. Segala ketentuan syarat dalam berlaku serta mengikat bagi para pihak. Nah, ini tanda tangannya. Buat 2, ya kan, di print 2, yang satu Pak Dekan ini bertanda tangan bermaterai, yang satunya Pak Camat atau kepala kepala sekolah itu tidak bermaterai. Yang satunya sebaliknya, yang kedua ini bermaterai, yang Pak Dekan tidak bermaterai. Bisa dipahami, teman-teman? Silakan, Mas Miftah. Izin itu Pak bertanya ya. Itu berarti semisal Pak Dekan itu bermaterai, berarti nomor yang atas itu nomor dari fakultas begitu. Betul. Kalau yang pihak sekolah tadi
Yang bermaterai berarti pihak Tetap. sekolah yang nomornya di atas begitu. Enggak, tetap. Oh, Formatnya tetap. di bawah. Tetap. Karena kan formatnya tetap sama-sama UNESA, cuman bedanya yang sama-sama pihaknya tetap ya, jangan dirubah. Pihak satu tetap dekan, pihak dua tetap kepala sekolah atau camat. Nah, nanti sama, kamu ngeprintnya dengan format yang sama, tapi tanda tangannya nanti yang materainya cuma berbeda aja letaknya. Yang satu materai di pihak satu, yang satu di materai di pihak dua, yang pihak satunya kebalikannya ya. Tapi tetap tanda tangannya ada dua. Yang satu tidak materai, yang satu bermaterai. Terus selain itu yang tadi kan nambah kolom program begitu Pak. Apakah itu dicantumkan namanya saja atau nama programnya beserta sedikit deskripsi begitu Pak? Nama programnya saja lah. Jadi tidak, ya mungkin nama program sama deskripsi gitu aja, tidak usah terlalu panjang ya. Gitu aja nggak apa-apa. Jadi tambahan satu kolom aja, proker gitu aja. Nanti prokernya apa, terus kamu jelaskan sedikit tentang prokermu, udah gitu aja. Jadi gabung aja jadi satu ya. Tidak usah nambah 2 kolom lagi, biar hemat. Itu enggak usah bukti fotonya, betul gitu Pak. Di situ tadi nggak ada lampirannya. Kalau nggak ada lampirannya kayaknya tidak perlu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan Mbak Tita. Ya Pak, izin bertanya. Untuk di draft IA dan MOA itu kan tidak ada tanda tangannya dari Prodi ya Pak ya, dari Pak Betul. Anas. Apakah emang seperti itu Pak? Kalau yang lama itu kan ada tanda tangan dari Pak Anas, tapi kalau yang baru ini cuma dekan sama pihak lembaga terkait. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Tita. Ini format baru, saya juga bingung format baru kok tanda tangannya Pak Dekan semua. Kalau di format lama kan tanda tangannya ada 3 ya. Yang pertama Kaprodi, terus ada kepala desa atau kepala sekolah, terus ada satunya apa namanya, mengetahui Pak Dekan, bisa kayak gitu kan. Jadi sekarang itu formatnya baru, entah itu dari pusat soalnya formatnya ya, dari pusat. Jadi kemarin itu sempat saya berikan, Mas Miftah, saya berikan format yang lama ya, yang 3 itu kan, yang tanda tangan 3 itu, karena di PKS juga 3 tanda tangannya, di PKS 3, di IE 3, dan ada buktinya di belakang. Nah ternyata kemarin sama tim kerja sama fakultas, ternyata ada perubahan dari universitas bahwa yang tanda tangan itu Pak Dekan semuanya. Ya sudah, berarti sama universitas ternyata dianggap kalau dekan tanda tangan itu juga dianggap. Nah ini yang saya mau tanyakan lagi ke pihak tim kerjasama, apakah IE itu harus ada kaprodinya juga atau tidak? Nanti info lebih lanjut tak info di grup lagi ya. Kok saya masih riskan yang IE ya? Gitu. Kalau yang PKS sudah pasti gitu. Tapi kalau yang IE saya kok masih rawan, maksudnya rawan berganti. Karena di beberapa fakultas itu kok kayaknya ada yang 3, betul nggak Mbak Tita? Iya Pak, ada yang 3. Soalnya kan yang IA itu tadi kan ada namanya Pak Anas ya Pak ya, kalau nggak salah. Lah kalau Pak Anasnya nggak tanda tangan itu gimana gitu, makanya saya juga bingung Pak. Bingung, ya makanya nanti tak infokan lagi ya. Jadi teman-teman fokus ke PKS dulu untuk nomor surat dan lain-lain. Kalau IE nanti sambil berjalan, insya Allah besok saya tanyakan detailnya bagaimana ke tim kerjasama. Karena kalau layaknya sih memang ya seperti yang awal dulu, yang ada 3 itu mengetahui dekan. Jadi ada kepala sekolah, camat, terus ada kaprodi, terus bawahnya mengetahui dekan gitu. Tapi tetap nomor suratnya nanti di prodi kalau IE ya. Jadi kalau kamu mau minta IE, minta nomor surat langsung ke prodi, ke Pak Soleh. Sudah tahu nomornya Pak Soleh? Belum Pak. Ya nanti saya share ya. TU baru itu penggantinya Pak Wawan. Oh, enggak Pak. Terus mau tanya lagi ya Pak. Ya. Itu kan ini tadi kan saya sedikit bingung terkait PKS, MOA, sama IA. Kalau PKS itu yang mana ya Pak yang draftnya? Berarti PKS, itu ada 3 ya Pak ya? Enggak, ada 2 tetap.
Oh, tetap ada. PKS itu istilahnya MOA. Oh, nggih, Pak. Saya share ya, saya share Iya. bentar-bentar. Ini. Nah, istilahnya PKS itu perjanjian pelaksanaan kerjasama, Inggrisnya Memorandum of Agreement MOA. Ini yang buat fakultas ya. Nah, ini formatnya. Jadi nanti dekan, terus namanya, kabupaten kota, berarti kan dinas ya, dinas terkait, terus selama berapa. Nah, ini dekan. Ini tanda tangannya unik ini. Tanda tangannya di tengah, bukan di bawah. Nah, ini jangan diganti ya tanda tangan ini ya. Mbak Tita dan teman-teman. Nanti dikiranya salah letak. Enggak, memang di sini letaknya. Oke? Nggih, Pak. Oke, ini formatnya ini. Ini format yang PKS atau istilahnya Memorandum of Agreement. Ya. Ini. Jadi sisanya kalau IE ya tadi itu yang hanya beberapa saja. Ada prokernya tuh IE. Nanti saya tanyakan lagi. Ini saya WA ya. Saya WA di grup, nomornya Pak Soleh, sama info lebih lanjut tentang IE bagaimana. Nah, kemarin saya sudah nge-share ke Mas Miftah dan teman-teman yang lain yang format lama. Ternyata kok berubah dengan format yang baru. Ini saya jadi bingung. Karena takut nanti nggak diakui kan sama UNESA. Rugi nanti kalian tiwas minta tanda tangan. Ada lagi? Baik, Pak. Izin bertanya lagi ya, Pak ya. Tadi silakan. sedikit putus-putus. Untuk yang ditinggal suratnya itu tadi gimana, Pak? Yang ditinggal di kecamatan, yang ditinggal di desa yang mana, terus yang ditinggal di fakultas itu yang mana? Oke, yang ditinggal di fakultas itu yang bertanda tangan materi kepala desanya atau camatnya. Yang ditinggal di fakultas. Sebaliknya, yang ditinggal di desa itu yang bertanda tangan bermaterai dari Pak Dekan. Itu yang ditinggal di desa. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Silakan, Mas Ahmad. Jelas sekali. Anakku. Anakku pintar sekali bisa loncat tinggi sampai kira aku masuk dia lagi. Oke, terima kasih Mas Golek. Bagus pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Jadi gini, untuk PKS itu misalkan satu desa itu ada berapa kelompok, cukup satu saja. Nggak usah banyak, nggak usah satu orang satu. Saya lupa tadi mengingatkan ya. Misalkan Mas Golek nih ada sekelompok dengan berapa orang tadi yang kewirausahaan. Misalkan kewirausahaan berarti desa ya. Jadi di desa itu ada 10 yang dari PBSI. 10 anak itu cukup satu PKS saja di satu desa itu. Ya. Ataukah misalkan di desa itu ada jurusan Jepang, ada jurusan apa yang ada FBS-nya ya. Yang ada FBS-nya. PKS-nya cukup satu. Oke, PKS-nya cukup satu, tapi nanti di situ tertulis pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jerman, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan sastra Inggris seperti itu. Jadi harus menyebutkan. Oke, harus menyebutkan. Kalau tidak menyebutkan nanti kalau kita tidak bisa masuk. Gitu Mas Ahmad.
Bisa dipahami? Itu khusus PKS. Heeh. Heeh. Hmm. Hmm. Oke, bagus. Jadi Mas Golib sekarang di mana? Asistensi mengajar. Berapa orang yang ada di sekolah itu? Heeh. Mhm. Mhm. Ada 2. Oke. Nah, kalau 2 berarti kamu bisa gabung di Jepang. Bisa gabung di Jepang, jadi satu PKS itu bisa. Satu PKS di sekolah itu nanti kan mintanya ke dinas pendidikan kan kalau PKS. Khusus PKS nanti mintanya di dinas pendidikan, bukan di kepala sekolah. Karena levelnya setara dengan fakultas. Lah, nanti kalau IE-nya kamu bisa minta sendiri. Minta sendiri dengan kepala sekolahnya karena berbeda gitu. Lah, yang PKS ini tapi ada tapinya. Yang bahasa Jepang itu mencantumkan bahasa Indonesia tidak di PKS-nya, Mas Ahmad? Hmm. Oh. Heeh, heeh. Mhm. Oh gitu, berarti individu ya sudah. Kalau individu kamu minta sendiri nggak apa-apa. Harusnya info dari tim PKS itu di satu sekolah, misalkan FBS ini ada 2 di satu sekolah ya, itu bisa jadi satu PKS-nya. Misalkan Mas Golib dengan dari bahasa Jepang. Nah nanti PKS-nya tertulis di situ bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Karena SMP-nya sama kan, misalkan SMP Nganjuk misalkan seperti itu. Lah itu jadi satu aja PKS-nya. Tapi tertulis 2. Lah kalau IE-nya itu bisa masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalau bahasa Jepang sudah terlanjur sendiri-sendiri ya nggak apa-apa Mas Golib minta sendiri saja. Tapi kalau bisa gabung ya langkah enaknya kan malah gitu. Ya kamu coba tanya dulu ya. Tapi kalau memang nggak mau gabung ya kamu buat sendiri aja. Ya, oke. Tapi dinas pendidikan ya yang PKS ya. Kalau IE kepala sekolah. Oke. Gimana Mif? Izin bertanya Pak, kan tadi kalau PKS itu semisal PPSI di kelompok saya itu ada 2, saya dengan teman saya. Itu Oh, kan kata Pak Resdi kan boleh jadi satu. ya. Nah itu dilampirkan namanya itu di sebelah mananya Pak? Yang IE, Yang PKS Pak. yang PKS nggak usah ngelampirkan nama. Kalau sudah satu itu kan ya satu aja. Kalau IE nanti kan ada namanya itu, prokernya kan karena. Kamu di sekolah mana, Mif? Saya 2 Pak, di MTS Al-Huda sama di SDN Bogor. Duh, kok 2? Niku, soalnya anunya gantian gitu Pak.
Apanya? Apa itu? Asistensinya gantian diputar gitu, Pak. Diputer. Oh, gini, nggak di yang kamu tempati sekarang ini di mana? MTS atau di mana? Kalau lebih banyak di MTS sih Pak waktunya gitu. MTS. Berapa orang yang di MTS yang FBS? Kalau FBS itu ada 2 anak saya sama bahasa Inggris itu. Kalau Bahasa yang Inggris. bahasa Indonesia satunya itu di SD Bogor. Di SD Bogo. Itu berapa orang juga di FBS? 2 orang juga. 1. 1. Oke. Ya, 1 berarti dia buat PKS sendiri, kamu buat PKS sendiri karena beda kan? Beda sekolahnya. Oh, oke Pak. Kamu bisa gabung sama yang bahasa Inggris itu. Jadi tulis 2, pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu PKS-nya nanti berbunyinya. Tapi yang bahasa Inggris kemarin bukan di Dinas Pendidikan, Pak. Mintanya Di- di Pak Camat. Duh, kok keliru sih? Gimana? Kok malah sama? Iya, PKS-nya minta ke Pak Camat gitu, Pak. Tapi asistensi kan kamu, bukan proyek desa kan? Iya, asistensi, Pak. Oh ya, kalau asistensi jangan ke Pak Camat, ke dinas, ya. Berarti kamu Oke, buat Pak. lagi aja ke dinas. Nanti cantumkan namanya dia, nanti takutnya kasihan nanti kebalik. Iya, Ya, Pak. Siap. cantumkan jurusannya, jangan nama orangnya tapi jurusannya ya. Cantumnya di sini ya. Sebentar saya share lagi. MOA. Nah, pencantumannya di sini. Nah ini, berdasarkan nota sepama antara UNESA dan kepala desa tadi ya dengan nomor dan ini tanggal serta sesuai dengan kewenangan jabatan, sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang apa tadi asistensi mengajar di sekolah mana yang selanjutnya disebut pihak pelaksana kerja bla 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 bla. Nah di sini pihak pertama, para pihak sepakat mengadakan kerjasama kegiatan program sekolah KKN yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing. Kerjasama sebagai dimaksud pihak pertama bersama pihak kedua menggelar program KKN tematik di kecamatan ini yang sesuai dengan visi misi kedua belah pihak. Nah, misalkan seperti itu. Oh, mana ya letaknya? Oh, letaknya di sini berarti. Mengadakan perjalanan tentang asistensi mengajar dengan prodi ditambah di sini ya. Di sini nanti dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sastra, pendidikan bahasa Inggris seperti itu ya. Yang selanjutnya disebut perjalanan pelaksanaan kerja bla bla bla. Oke, Mas Miftah? Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Hmm. 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 Oh, hmm. Oke, kalau dinas pendidikan itu kan kalau SD itu sama SD ya, misalkan gitu. Cuman yang membedakan itu ada di nama prodi dan nama fakultas, ya kan? Atau nama fakultas, yang penting itu nama fakultasnya harus muncul. Nah, misalkan teman-teman di situ dalam satu KKN itu kan banyak beberapa prodi ya, beberapa fakultas ya, ada yang PKN, ada yang FBS, ada yang apa. Nah, kalau misalkan di situ dinas pendidikannya kan cuma 1, tapi di situ bisa
bisa tertulis semuanya ya tidak masalah. Tapi kalau teman-teman yang lain itu sudah masing-masing individu memajukan fakultasnya masing-masing, ya alangkah baiknya FBS hitungannya lingkup fakultas saja, PKS-nya. FBS siapa gitu, siapa saja yang ada di FBS, yang di Nganjuk dinas pendidikannya satu, ya tapi tertulis semuanya. Ada prodi sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi tidak hanya satu. Dan nanti saat masukkan ya bahasa Inggris bisa masukkan, bahasa Indonesia bisa masukkan, pendidikan bahasa Jerman bisa masukkan, dan seperti itu. Secara di lapangan gimana, Mas Ahmad? Apa? Betul. Oh. Iya, iya betul Mas Golib. Seperti itu. Karena dinas pendidikan kan satu yang menaungi semuanya kan, dinas pendidikan itu. Yang betul memang seperti itu. Tapi dikoreksi lagi, ada nggak nama fakultasnya? Karena kalau nggak ada nama fakultasnya, kita nggak bisa masuk kan nanti. Gitu. Kamu cek lagi ya. Ngecek nama-namanya. Ada nggak nama fakultasnya kita? Mm. Heeh. Kemarin itu ada sedikit info. Coba saya buka lagi ya infonya yang KKN, yang kerjasama. Sebentar. Oh ini. Oh, mana. Kok tidak ada ya? Sebentar. Oh, ini infonya saya bacakan ya. Menginfokan terkait PKS KKN akan dibuat satu dokumen untuk satu fakultas dan satu kecamatan. Jadi cukup satu untuk FBS. Jadi ini reng-rengan ancang-ancangnya adalah fakultas. Jadi kalau misalkan PKN ya berarti se-PKN itu satu, hanya PKN saja.
Tapi kalau FBS ya berarti satu FBS. Misalkan asistensi mengajar nih, Mas Miftah, terus Mas Ahmad, terus Mbak Tita atau Mbak Dewi ini asistensi mengajar nih. Terus di dinas otomatis kan PKS-nya minta ke dinas pendidikan, ya kan? Jadi satu, ya berarti itu satu PKS. Bisa dipahami? Suatu PKS untuk asistensi mengajar. Nah ini, untuk PKS cukup satu dokumen PKS untuk satu kecamatan yang tercantum dan bisa digunakan bagi semua prodi di FBS. Sedangkan untuk IE, setiap prodi kelompok bisa mencantumkan nama mahasiswa masing-masing di kecamatan atau di tempat KKN tersebut. Gitu Mas Golib. Jadi yang asistensi mengajar khusus FBS saja itu satu, cukup satu, khusus FBS saja yang minta karena tanda tangannya Pak Dekan. Karena berbeda tanda tangannya. Kalau PKN kan fakultasnya dekannya bukan Pak Safik gitu. Jadi kalau FBS kan dekannya Pak Safik. Jadi misalkan Mas Miftah, Mas Ahmad ini asistensi mengajar, berarti kan mintanya ke dinas pendidikan, cukup satu PKS saja. Nanti tanyakan siapa yang sudah membuat dan siapa yang sudah memintakan. Ya, itu Mas Ahmad Golib. Sama-sama. Mas Miftah, gimana lagi? Lagi Pak, kan PKS sama IA-nya itu kan sebelum pasal 1 kan ada nomor titik-titik-titik. Itu pakai nomor yang mana Pak? Nomor fakultas yang atas. Oh berarti dikosongin dulu Pak ya? Kamu mintakan dulu aja. Kalau misalkan kamu ke desa, ya berarti kamu kosongi, mintakan ke desa dulu. Nanti kalau misalkan fakultas sudah, ya kamu isi yang di fakultas. Pak, terima kasih. Oke, Mbak Tita, gimana? Pak, izin bertanya. Untuk yang katanya Mas Afif itu kan yang di pasal 1 itu kan dikasih nomor. Sedangkan kemarin itu dari Pak Tutur itu ada surat MOU dari MOU kerjasama UNESA dengan Kota Nganjuk. Apakah tidak diisi nomornya itu tidak diisi dari nomor MOU Nganjuk yang dari Pak Tutur itu, Pak? Saya belum dapat info itu ya. Apakah teman-teman yang lain pakai nomor itu? Izin masuk ya Pak ya. Kalau dari teman-teman dari jurusan lain itu yang pasal 1 diisi pakai nomor yang dari MOU UNESA dan Nganjuk Pak. Gitu Pak. Yang ini ya? Ini ya? Berdasarkan nota kesepahaman antara UNESA dan ini? Nggih Pak. Lah, kalau teman-teman yang tidak tahu kotanya gimana? Terus ngisi nomornya. Izin masuk ya Pak ya. Sebab yang di grup KKN itu ada MOU-nya dari Pak Tutur ada 2. Yang dari Magetan sama yang dari Nganjuk. Cuma 2 itu aja Pak. Tapi untuk nomor yang di kop atas 2 itu memang dari fakultas sama dari lembaga terkait gitu Pak. Oke, ya berarti kalau di sini ngisinya ada nomor yang apa kerjasama dengan kabupatennya ya diisi nomor kabupatennya aja. Baik Pak. Terus sesuaikan saya info ya. Ya, saya izin bertanya ya Pak ya. Untuk yang di MOA itu kan ada departemen itu dicantumkan langsung dinas pendidikan atau pakai apa Pak? Langsung dinas pendidikan gitu saja. Dinas pendidikan kota mana gitu. Tidak usah departemen. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Terima kasih nih kita diskusi menemukan jalan ini. Karena beberapa teman-teman kan masih bingung juga. Apalagi teman-teman yang sastra ini juga banyak yang bingung juga kemarin. Tadi pasal 1 jadi nomornya pakai nomor apa Pak? Ya, nomor tadi kerjasama kabupaten tadi, Tita tadi. Oh iya Pak, baik terima kasih. Ya, nanti di-share ya, Ta. Baik nomornya. Pak. Ini cuman Nganjuk sama mana?
Magetan, Pak. Magetan. Jadi Iya. kalian cuma di Nganjuk sama Magetan saja ya? Dua itu ya? Nggih, Pak. Ya wis, berarti masukkan nomor itu. Kalau atas tetap fakultas ya. Kalau IE berarti nomornya prodi. Seperti itu. Nanti yang IE saya tanyakan lagi ke ketua kerjasama, apakah pakai tanda tangan Kaprodi atau tidak. Oke ya, sudah clear ya kerjasama? Sudah clear kerjasama? Insya Allah sampun, Pak. Oke, kalau sudah, kita sekarang masuk sedikit ke desiminasi yang kedua. Yang pertama adalah desiminasi tentang PKS tadi ya, yang harus kalian buat. Yang kedua ini tentang proker-proker kalian. Di proker-proker kalian sudah membuat video? Sudah ada yang buat video? Izin jawab, Pak. Kalau saya Uh-uh. belum, karena belum ada arahan untuk membuat video, tapi dokumentasi untuk kegiatan yang ada foto pribadi ada, karena kemarin katanya kan di PKS juga disertakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti belum ada ya, beberapa belum disiapkan. Jadi untuk desiminasi ini intinya kalian nanti harus publikasi kegiatan KKN kalian, entah itu asistensi mengajar, proyek desa, kewirausahaan, independen, serta apa tadi kurang satu tadi itu. Nah itu disiapkan membuat video-video, mungkin satu kelompok itu bisa buat video penggal-penggal saja, nanti diedit, dan tolong itu nanti dipublikasikan, bisa di Instagram. Ada kan Instagram khusus publikasi KKN UNESA? Oh, itu ada, Pak. Kalau itu Instagram umum per kelompok, Pak. Per kelompok ya? Iya, per kelompok. Ya, sudah ada kan? Sudah di-share ya? Sudah, Pak, kalau itu teman-teman sering share. Nah, bagus. Itu salah satunya nanti di-tag-tagkan ke UNESA, berarti program utama kalian itu sudah terakomodasi lah, ibaratnya sudah bisa digunakan untuk awalan. Mana tadi saya mau masuk ke sebentar. Oke, saya share sedikit tentang RPS yang dari KKN. Sudah muncul teman-teman? Belum, Sudah ya? Sudah. Oke. Yang pertama, ini anggap aja kita masih pertemuan pertama ini, kalian menyiapkan bahan publikasi, ya kan, yang awal. Bahan publikasi apa ya? Mulai dari foto, mulai dari video-video pendek tentang kegiatan sekolah, tentang apa yang kalian lakukan di sekolah, misalkan mengajar, terus menggunakan media apa, pendek-pendek saja, tidak perlu panjang-panjang. Terus nanti bisa diedit, mungkin dimasukkan TikTok, atau dimasukkan media-media sosial yang lainnya, tapi tetap harus mengetik UNESA dan yang lain-lain. Nah, pertemuan ketiga dan 4, kalian harus bisa menyusun bahan publikasi. Kalau saya harap sih kalian sudah sambil menyusun ya, untuk video, untuk foto, untuk keterangan-keterangan yang harus bisa dipublikasikan, hal-hal yang apa yang kalian kerjakan, istilahnya di sekolah itu apa. Ini masih asistensi ya, asistensi mendokumentasikan, menyimpan, menemukan kembali publikasi, ya kan, memenuhi syarat plagiasi. Ya, ini memenuhi syarat plagiasi itu jangan ada hal-hal yang unsur-unsurnya plagiasi, seperti misalkan kalian menggunakan musik-musik ya, bukan misalkan musiknya ada band, musiknya Peter Pan yang memiliki hak cipta-cipta seperti itu, tolong dihindari kalau publikasi-publikasi. Jadi gunakanlah yang gratis-gratis saja, jangan gunakan yang berbayar seperti itu. Nanti rawan soalnya.
Lalu mampu memilih media publikasi, salah satunya itu tadi kalian bisa publikasi ke Instagram, mungkin ke koran, tulisan, ya kan tentang KKN, atau ke media online seperti koran online dan lain-lain. Lalu apa namanya? Yang ke-9, mampu menentukan media masihan secara kelompok, terus mampu mempublikasikan manfaatnya. Intinya semua ini publikasi-publikasi. Jadi dari beberapa RPS ini asistensi mengajar teman-teman. Kalau untuk yang tadi apa ya? Pengembangan desa proyek kemanusiaan KWU. Oke. Baik. Ini RPS pada umumnya. Tadi RPS itu spesifikasi ke beberapa tempat atau beberapa proyek ya, ke asistensi proyek desa tadi. Kalau ini umum, general untuk semuanya. Yang pertama harus bahan. Jadi kalian harus menyiapkan bahan-bahannya seperti tadi, foto, video. Nah, itu mohon disiapkan. Terus misalkan ada apa ya agenda yang di desa itu ada lomba atau Anda misalkan membersihkan sendang seperti yang ada di desa KKN. Terus ada hal-hal yang apa ya yang kalian kerjakan prokernya itu tolong didokumentasikan intinya. Jangan sampai tidak terdokumentasi. Karena mendiseminasi ini Anda harus mempublikasikan. Hal utama yang harus dipublikasikan adalah di media sosial atau di media cetak. Ada dua itu. Di media cetak nanti bisa ke koran-koran online yang mungkin bayarnya tidak terlalu mahal, itu bisa. Jadi tentang KKN kalian, fotonya dipublikasi. Itu hasil akhir dari diseminasi. Jadi diseminasi ini mempunyai publikasi yang intinya program kalian, proker kalian itu bisa diketahui masyarakat. Itu teman-teman. Sudah siap untuk menyimpan publikasi-publikasi? Sudah ada yang menyimpan? Teman-teman yang lain yang di desa mungkin? Yang di desa tadi siapa tadi? Yuli di desa, Yuli? Iya, Bapak. Masa Yuli di desa? Iya, proyek desa. Proyek desa. Sudah nyimpen video-video? Sudah, Bapak, di Instagram. Sudah di Instagram. Kalau video-video pendek di HP sudah? Kegiatan-kegiatan? Sudah ada di Drive, Pak. Draft, oke. Tapi belum dibentuk sebuah penggabungan kegiatan ya? Belum, Bapak. Masih ditata. Oke, nanti digabungkan dulu ya, di format diolah sedemikian rupa. Jangan lupa tidak boleh ada plagiarisme, salah satu musik utamanya ya. Musik atau mungkin VO-VO orang yang sudah terkenal atau yang lain-lain, itu mohon berhati-hati. Boleh menampilkan beberapa hal tambahan-tambahan boleh agar bagus. Asalkan yang pertama tidak mengandung sara video atau beritanya, tidak mengejek desa tersebut atau sekolah tersebut atau instansi tersebut. Oke, intinya tidak boleh menjelekkan. Jika terjadi sesuatu hal dalam tanda tanya, dalam tanda kutip, sesuatu hal itu yang apa ya, ibaratnya yang mahasiswa itu tersakiti atau seperti apa. Nah, itu kalau bisa, kalau menyampaikan itu dengan lugas, jangan dengan emosi, atau mungkin Anda bisa ibaratnya kayak curhat, kayak podcast atau seperti apa. Jadi biar itu bisa ditanggapi dan yang lain-lain. Jadi ibaratnya jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Karena publikasi ini berhubungan dengan desa, berhubungan dengan sekolah. Jadi ada hal yang Anda sakit hati, misalkan Anda sakit hati, Anda mempublikasi hal yang terlarang,
Nah, itu bisa berdampak terhadap desa itu nanti. Jadi perlu berhati-hati ya. Ya, salah satunya aja lah. Kalau kalian lihat konon katanya desa apa namanya KKN Desa Penari seperti itu kan sampai sekarang tidak boleh terpublish kan tempatnya dan lain-lain, tapi ya mungkin orang bisa menelisik dan yang lain-lain. Kayak gitu. Jadi perlu berhati-hati ya. Siapa, Mbak Yuli Pak? dan teman-teman yang lain. Jadi hal sekiranya yang sensitif di desa itu jangan direkam. Jadi mohon izin dulu untuk merekam. Karena biasanya di satu desa itu tidak semuanya bisa terpublikasikan. Jadi berhati-hati. Sama dengan sekolah. Ya, sekolah ada beberapa spot yang mungkin tidak bisa terpublikasi. Kalau KWU itu yang dipublikasikan apa? Yang dipublikasikan adalah bahan jualan kalian. Entah itu di Shopee, entah itu di Tokopedia, ya kan? Entah itu di berita, entah itu di apa, jadikan iklan, itu namanya diseminasi. Ada yang KWU tadi, berapa orang yang KWU? Saya, Pak. Fitria. KWU-nya apa, Fit? KWU-nya di sini pengembangan UMKM, Pak. Di kelurahan. UMKM apa? Di Magetan apa di Gimana, Pak? Nganjuk? Di Nganjuk. Di Nganjuk. Iya. UMKM-nya apa pengembangannya? Kalau di sini nggak ada yang kayak dipusatkan satu sih, Pak. Lebih tepatnya kayak kita mengembangkan, membantu kayak pelaku UMKM gitu loh, Pak. Jadi dari beberapa UMKM kecil-kecilan itu kita bantu kembangkan kayak gitu. Yang menonjol di desa itu apa? Batik. Batik, baju ya? Iya. Iya. Sudah ekspor impor? Belum, baru daerah Nganjuk, belum sampai ekspor keluar gitu, Pak. Oke. Untuk ke wilayah-wilayah yang lain selain di Nganjuk sudah? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada yang Iya. penjualan online? Kelihatannya sudah ada, tapi kurang aktif kalau nggak salah, Pak. Makanya itu minta kayak dibantu buat mengembangkan kayak gitu. Oke, bagus. Itu kesempatan kalian, kesempatan Fitri. Berapa orang, Fit, kamu di sana? Satu kelompok ber-16. 16 orang. 16. Yang FBS berapa? Yang FBS cuma satu, Pak. Kamu tok? Iya. Ya udahlah. Jadi kamu nanti mau publikasikan itu, misalkan publikasi di media sosial, sudah kamu promokan kemana? Online? Iya, kemarin sempat dipromosikan waktu ada acara bazar itu, Pak. Terus kemarin ini teman-teman mau buat apa ya, dibuat bahan artikel gitu loh, Pak. Oh, artikel berita. Iya, kemarin buat artikel berita juga. Terus ini juga diteliti mau dibuat jurnal. Oke, bagus. Berarti itu sudah masuk publikasi ya? Itu Ya. kelompok itu, satu kelompok itu atau? Kalau yang jurnal itu dibagi. Jadi enggak semua anak. Iya. Oke, karena jurnal ada batasan penulisnya ya. Kalau Iya, lebih dari 4 itu biasanya sulit untuk diterima untuk dipublikasikan. Sekarang maksimal itu 4 penulis untuk publikasi jurnal yang baik. Tuh. Jadi sasarannya Fitri apa? Online atau artikel? Ke artikelnya, Pak. Artikelnya. Iya. Oke. Saran saya dibantu juga untuk publikasi online. Punya akun Shopee, Tokopedia? Iya, ada Shopee. Ada. Nah, punya toko di Shopee? Iya, itu buat ngembangin pemasarannya itu lewat Shopee juga. Ya betul. Itu nanti dikembangkan, dibantu. Jadi publikasi-publikasi berita, terutama berita ya. Kalau artikel ilmiah itu, kalau untuk KWU UMKM itu sasarannya kurang tepat menurut saya. Sasaran tepat itu adalah publikasi artikel. Artikel bukan artikel jurnal, tapi artikel non-ilmiah yang ada di berita-berita, di majalah, di koran, di media sosial online, dan lain-lain. Itu lebih efektif daripada kamu mengembangkan artikel
untuk meneliti sesuatu hal, kecuali emang kamu butuhkan untuk jenjang kamu nanti skripsi dan lain-lain, itu bisa kamu kembangkan. Jadi bisa berjalan dua sisi. Tapi kalau memang kamu fokusnya untuk membantu saja, apalagi ini ada mata kuliah diseminasi, ya berarti kan kesempatanmu untuk bisa belajar mengembangkan itu tadi. Kalau saran saya lebih ke media cetak tadi ya, atau online. Iya, Bapak, baik. Kalau yang kalau yang jurnal itu kan kebetulan kemarin dapat tugas dari DPL, jadi teman-teman buat jurnal itu sama insya Allah juga nanti di akhir itu juga ada media cetaknya, Pak. Oke, bagus. Nanti publikasi di situ. Ada yang bisa buat vlog di daerah di timmu itu? Video tentang batik itu, Pak. Ya, misalnya cara pembuatannya, kamu wawancarai orangnya, dan lain-lain, itu bisa dipublikasikan. Instagram atau apa, nanti kamu share ke grup-grup kampus, ya kan, nanti tag UNESA, terus nanti tag siapa, nanti saya bantu publikasikan ke yang lain. Jadi share to share nanti. Baik, Pak, insya Allah. Iya, mumpung mendiseminasi, jadi kamu punya beberapa yang bisa dipublikasikan kalau kamu ya. Oke. Kalau sekolah kayak Mas Miftah, silakan Mas David. Nggih, Bapak izin bertanya nggih. Iya, Untuk publikasi ya Bapak ya. Kan kami di desa ini suruh buat profil desa Bapak. Nah, profil desa itu kan dimasukkan ke YouTube Bapak. Apakah boleh demikian gitu Bapak? Melalui Kenapa putus video profil desa ini Pak? Boleh kenapa putus tadi waktu kamu ngomong boleh? Boleh melalui profil desa ini Bapak. Jadi kan Pak Lurahnya disuruh buat video profil desa. Nah, boleh. Apakah boleh nggih Bapak? Bisa. Jadi nanti bisa. Video profil desanya itu dimasukkan di YouTube gitu Bapak? Bisa. Nah, YouTube-nya itu kamu buat YouTube desa sendiri, jangan tergantung sama YouTube-mu. Kebiasaan mahasiswa itu mempublikasikan, dia publikasinya di YouTube-nya dia sendiri. Jadi saat desa minta atau promosi dan lain-lain, promosinya di dia. Nah, langkah baiknya kamu buatkan YouTube desa sendiri, desa itu. Jadi kamu nge-share-nya bukan hanya profil, tapi kegiatan-kegiatan lain yang ada di desa itu apa? Kamu di mana, Fit? Nganjuk atau mana? Di Magetan, Bapak. Di Magetan. Oke, Magetan. Spesialnya desa itu apa? Kalau di sini tuh ada batik, Bapak. Batik, sama Fitri? Enggak, beda, Bapak. Bedanya di mana? Mungkin ini batiknya itu batik, dia itu menggambar sendiri, Bapak. Jadi enggak batik cetak atau batik yang lain. Kalau kamu, Fit, batik apa, Fit? Batik apa tadi namanya? Bentar, Pak. Fitri apa? Stempel apa? Batik cap, nah. Jadi kamu harus tahu ciri khasnya ya untuk kamu publikasi itu. Misalkan boleh nih kamu buat profil. Desa itu sudah punya YouTube belum? Untuk YouTube mungkin belum tanya ke situ nggih Bapak ya. Soalnya kita hanya disuruh buat video profil desa dan itu mengangkat beberapa kita kan suruh konsep sendiri gitu Bapak. Betul. Jadi kita itu konsep ada beberapa bagian seperti kayak balai desanya, kemudian suasana jalan, rumah, kan ada juga ini ada mau buat itu Bapak, agrowisata kelengkeng begitu Bapak. Oh, bagus. Tanaman ya. Jadi disut juga. Kemudian yang isinya itu kita masukkan sejarah desa, kemudian identitas desa kayak luas, perbatasan, jumlah penduduk dan lain-lain.
dan itu Bapak, mencakup UMKM juga. Ciri khasnya yaitu yang paling terkenal di sini beliau bilang itu batik itu dia kayak gambar sendiri gitu Bapak. Jadi begitu Oh. ada pesanan dia langsung gambarin gitu Bapak. Oh, berarti PO ya, pre-order ya. Misalkan saya Iya, pesen seperti gitu itu. berapa minggu gitu jadi ya batiknya ya. Iya. Oke, bagus. Nah, itu gini, kalau boleh saran, udah jadi belum videonya? Belum Bapak, ini masih batik jero namanya Bapak. Batik jero. Oke. Iya. Masih merancang berarti kan, belum mulai action kan? Iya, tadi kita kan sudah survei ke batiknya Bapak. Jadi ada beberapa hal yang mau kita survei juga. Udah mengambil foto sama video juga. Oke. Saran saya, hal pertama yang harus kamu shoot adalah kepala desanya dulu. Kepala desa itu harus menceritakan dulu tentang sejarah desa. Barulah nanti dari cerita sejarah desa itu, kamu ambil insert jalan atau insert ibaratnya apa ya? Landmarknya desa itu ada nggak? Misalkan gambar jeruk, gambar Landmarknya kelengkeng. desa itu enggak ada Bapak. Cuma Nggak itu ada. kan dekat perbatasan Madiun soalnya Bapak. Jadi gapuranya itu cuma gapura aja, nggak ada tulisan gitu. Oke, berarti kamu insert ke gapuranya dulu. Jadi kamu hal utama adalah harus merekam cerita dari kepala desa. Ceritakan sejarahnya, dari sejarah itu kamu transkrip ulang. Oke? Iya. Kamu ulang, dari situ kamu bisa buat jalan cerita. Jadi kamu bikin jalan cerita dulu, tapi wawancara dulu, Pak Kades itu suruh cerita dulu. Cerita tentang sejarah desa seperti apa. Misalkan ada di sini ada batik, dulunya itu tempat ini masih alang-alang, masih alas, atau sudah pas mengatakan alas dan alang-alang, kamu insert awal adalah insert gapura dulu. Setelah insert gapura, kamu lempar ke gambar alang-alang. Jadi kamu ngikutin apa yang diomongkan oleh kepala desa. Sampai terakhir kalau dia sudah menyebutkan batik, lah kamu di situ insert awal insert tentang desa batik. Di situ pengrajin batiknya satu desa atau gimana? Hanya satu orang Bapak. Waduh, satu orang. Tak kira satu desa itu, cuma satu orang. Iya. Kalau satu desa Enggak, itu satu orang aja Bapak. Oh, iya ya. Kalau satu orang berarti diganti nanti. Jadi setelah Pak Kades itu bercerita tentang batik, pas ngelempar ke batik, kamu insert ke plang pembuat batiknya itu, plang pembuat batik. Langsung dari situ kamu insert jalan berubah gini ya. Dari kamu lihat plang, ini misalkan plang ya. Ini misalkan plang, ini plangnya. Kamu insert gini kamera seret. Lah pas seperti ini, pas sudah keluar jalur gini, itu kamu sudah langsung berganti ke si pembuat batik yang menulis itu tadi, membuat tadi. Ya, jadi jangan pas apa namanya? Pas berubah, jangan kamu hilangkan. Jangan kamu kelihatan slide, tapi langsung berubah ke lihat orang itu membatik. Jadi smooth, halus. Nah, dari situ nanti dia kan bercerita. Nah, setelah Pak Kades itu bercerita, nanti langsung Pak Kades itu pas cerita batik kamu penggal, kamu wawancara ke tukang batiknya. Itu wawancara ke tukang batik. Setelah tukang batik itu selesai menceritakan tentang pembuatan dan lain-lain, kamu kembali ke Pak Kades, kamu potong kan, Pak Kades itu langsung bercerita tentang kelengkeng itu tadi. Nah, dari kelengkeng itu kamu bisa nge-shoot. Di situ banyak kelengkeng kah rumah-rumah? Ini kelengkengnya baru mulai gitu Bapak. Jadi anunya nggak terlalu besar gitu, tapi sudah berbuah Pak. Oke, berarti itu penghasil kelengkeng. Oh, itu dapurannya berarti. Berarti pengepul ya? Ibaratnya pengepul, bukan? Bukan, jadi itu agrowisata gitu Bapak.
Oh, orang pada ke situ ngambil gitu ya? Makan kelengkeng gitu ya? Ya rencananya begitu mungkin. Jadi kan ini kan kelengkengnya masih Oh, kecil-kecil itu gitu loh. masih pengembangan, masih plan Iya, pengembangannya gitu ya? iya, Oh, iya. ada tulisannya agrowisata nggak? Ada Pak, ada gapuranya sudah jadi. Itu nanti kamu sut. Kita misalkan Pak Kades menceritakan kita lagi membangun agrowisata yang kedepannya mungkin di tahun berapa agrowisata ini akan menjadi pendapatan dari desa ini lah, itu kamu langsung shoot ke kelengkeng-kelengkengnya. Tapi nanti di situ masyarakatnya dikondisikan biar rame agrowisatanya. Orang-orang lagi ngapain kelengkengnya dan lain-lain. Itu lebih bagus jadi profil. Dan kalau bisa itu nanti Iya kamu Bapak. penggal-penggal, kamu potong-potong ceritanya. Dijadikan beberapa. Tapi itu harus diupload ke YouTube-nya desa. Oh iya Bapak. Jadi Ya, kita nggak harus kita sendiri gitu nggak Bapak. Untuk ya laporannya nanti jangan. pakai Nah, YouTube-nya desa gitu nggak apa ya? laporanmu nanti YouTube-nya desa. Nah, nanti di situ kan ada sutradaranya siapa, ya kan, script supervisornya siapa, DOP kameramennya siapa, seperti itu. Yang megang kamera siapa, misalkan David nih script writer-nya, terus pemegang kameranya Agus, terus pengarah suara siapa, Mas Golib, kayak gitu. Nah, itu nanti kan bisa jadi bukti Iya, kalau Anda sudah mendefinisikan program. Kalau iya masih Bapak. belum jelas, kamu kan kalau misalkan belum jelas, kamu kan punya punya backup toh, punya backup. Backupnya itu kamu simpen aja. Oh iya Tapi Bapak. jangan lupa anak-anak KKN harus muncul di situ ya. Oh harus muncul gitu Bapak. Iya, harus muncul ya 1, 2, 3 orang pakai jas alma mater UNESA. Jadi biar ngelihatanin kita ini membantu pengembangannya gitu. Oh gitu. Tapi jangan dikelihatankan kalau kalian ini benar-benar benar-benar maksudnya jangan terlalu kelihatan. Mungkin hanya sekilas tentang jaketnya warna biru di belakang, ya kan. Terus kalau nggak ada logo UNESA, misal kamu shoot logo UNESA yang ada di dada itu, kamu shoot gitu. Tapi yang cowok aja kamu shoot. Terus habis itu membantu anak kakak itu membantu memetiki kelengkeng atau membersihkan desa atau gimana. Jadi kan sebenarnya di desa itu tidak sendiri dia bekerja, tapi dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa KKN. Iya Bapak. Baik. Ya, Terima kasih oke. Bapak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Wah, cukup panjang juga ini ya, Mbak Fitra sama Mas David ini. Mungkin ada yang bisa dibantu diseminasinya? Sementara ini tidak ada. Silakan, Mas Miftah. Izin bertanya Pak, terkait dengan deadline AI sama PKS itu kapan? Yang pertama. Terus yang kedua itu, kan tadi kan publikasi itu semisal di Instagram dan lain-lain. Nah, apabila di Instagram itu sudah terlanjur hanya foto-fotonya saja begitu, apakah khusus PBS ini harus mengupload di misalnya Instagram pribadi atau apa begitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau IE sama PKS, kalau bisa segera mungkin, jangan sampai kalian selesai nanti belum dapat PKS. Karena kalau sudah selesai, takutnya kalian tidak bisa kembali lagi ke sana. Jadi kerja 2 kali. Mending saat ini dibereskan, diselesaikan, ya sampai akhir bulan lah. Akhir bulan sudah beres. Kalau akhir bulan belum beres, nanti kan saat Anda selesai, Anda harus balik ke sana lagi. Tidak ada alasan untuk tidak kembali kan, gitu. Jadi harus diselesaikan dulu lah PKS-nya. Yang kedua, publikasi. Memang kalau sudah publikasi foto itu penting, otomatis untuk kelompok ya. Kalau video itu juga boleh di Instagram kelompok disisipkan video, dimasukkan video tentang cara kerja kalian, nanti di tag saja. Nge-tag saja Instagram saya, kalau nggak tag Instagram UNESA, jadi saya biar bisa mantau. Tuh, kalau nggak bisa repost.
Terus kalau mau dipublish di Instagram kalian sendiri juga boleh, di TikTok kalian sendiri juga boleh. Yang penting ada publikasi yang bisa saya nilai nanti publikasi kalian sendiri. Oke, entah itu nanti kan pasti kelompok kan, misalkan Mas Miftah kelompok dengan siapa gitu kan, maksudnya nanti di situ ada satu kelompok, oh ini ternyata sudah melakukan publikasi nih, seperti itu. Kalau berita juga sama, jangan lupa mencantumkan nama kamu, berita. Nama kamu atau nama kelompok atau nama dua teman kamu yang ada di jurusan PPSI gitu. Betul ya Mas Mif? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Sudah aman? Oke, sementara ini dulu ya, sementara sampai sini dulu, ini dulu. Jadi tolong disiapkan video-videonya kecil-kecil, disiapkan akun-akunnya TikTok, Instagram, ya kan. Lalu tulisan-tulisan kecil tentang desa, tentang sekolah, nanti dimasukkan ke artikel, mungkin online atau blog, yang punya blog, nah bisa. Oke, jadi disiapkan dulu, ditata dulu sampai sekarang. Besok kita diskusi lagi di Kamis depan perihal diseminasi, mungkin ada yang dicurhatkan tentang publikasinya gimana, videonya gimana, kayak Mas David tadi sudah saya berikan arahan, mungkin sudah jadi bisa ditampilkan di sini, nanti saya koreksi lagi gimana. Atau nanti ingin publikasi, saya tunjukkan publikasi yang mana seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, waktu sudah semakin malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa di Kamis depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Waktunya.